Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Seliaudin Nugraha dengan NIM 005. Saya Oktaria Indi Cahyani dengan NIM 015. Saya Alhas Fauzan dengan NIM 019. Kami di sini mau mempresentasikan hasil dari percobaan IoT kami menggunakan ESP dan sensor gas MG. Oke, langsung saja di sini untuk rangkaiannya. Di sini kami pakai breadboard, terus tuh pakai LED, terus ini ESP-nya, dan ini sensor MQ-nya. Nah, untuk LED sendiri, di sini kami pakai 3, ada warna merah, kuning, sama hijau. Terus untuk LED merah sendiri dia nyambung ke pin 2 yang mana nanti bakalan 0 sampai 200. Terus untuk LED kedua yang kuning ini di pin 3 itu dari 201 sampai 500. Terus untuk yang ketiga ini di pin 4 di mana dia lebih dari 500. Terus untuk sensor MQ-nya sendiri dia pinnya di 1. Selebihnya ini dia di GND. Terus voltnya ini pakainya 5. 5. Ya, pakainya 5 volt. Mana sih? Nah, ini sensornya SP32 apa nih? Ini SP32C3. Iya, C3 yang super mini dan ini 3 rangkaian lampunya. Lanjut. Langsung masuk ke codingan. Baik, saya di sini. Jadi saya di sini mau menjelaskan tentang codingannya. Di sini ada include WiFi dan Tinger. Jadi include WiFi ini agar nanti ESP itu bisa tersambung dengan WiFi dan ini Tinger ESP ini untuk menghubungkan ke platform yang kami pakai yaitu Tinger.io. Di sini define username, define ID sama device kredensial ini untuk akun yang digunakan di Tinger.io. Lalu untuk define SSD sama pas ini adalah WiFi yang kami gunakan untuk menghubungkan antara laptop dan device IoT-nya. Untuk ini pinnya tadi sama seperti yang sudah disebutkan di rangkaiannya tadi, yaitu kalau di MQ sensornya dia pakainya 1, di LED merah yaitu LED yang pertama itu dia di pin 2, LED 2 yaitu yellow itu di pin ketiga dan LED terakhir LED 3 itu green di pin 4. Ada itu lagi bisa. Ya, PPM itu gas paling mendeteksi gas. Lanjut aja. Aku bingung bagian sini. Dan di sini tuh durasi buat LED-nya berkedip sebanyak yang ditentukan sesuai ketentuan postes. Nah, kemudian di sini kita tentukan juga LED 1, LED 2, dan LED 3 itu pulse untuk manual. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, di sini serial bagian itu baut. Oh, bautnya 115 200 itu. Gitu. Oke, di sini pin mode ini sensor gasnya itu sebagai input dan di mana nanti 3 lampu ini yang bakal outputnya. Jadi nanti kelihatan dari sensor ini outputnya bakal yang mana. Yang manual switch. Jadi untuk manual switch ini untuk di pinggir IO-nya. Jadi kalau misalkan dia tombol di pinggir IO. Jadi kalau misalkan dia dipencet, nanti dia akan masuk ke mode manual.
Nah, ketika nanti mode manualnya itu dipencet, nanti di Tinger IO-nya itu ada tombol untuk menyalakan 3 LED ini secara manual. Jadi ketika satu per satu tombol untuk LED 1 dipencet, maka yang merah nyala. Untuk LED 2 dia juga akan nyala, lalu LED 3 juga sama seperti itu. Bisa dulu. Oh, Ya, coba. Yang bagian ini. Yang begitu. oh. Ya, coba. Nah, jadi untuk fungsi reset LED ini untuk mereset LED-nya jadi mati total. Kemudian untuk fungsi blink itu ya proses berkedip LED-nya. Kemudian untuk fungsi manual ya, seperti biasa itu untuk manual jika Ini. ditekan tombolnya. Jadi ini dia tidak akan berhubungan sama si sensornya. Jadi nanti bakal ada tombol manual di Tinger IO. Tinger IO. Tinger IO. Nah ini menyesuaikan lampu satu ini berarti nanti di LED yang merah, yang manual, terus lampu dua ini dia bakal nyalanya di yang kuning. Begitupun yang di LED ketiga. Oke, mohon maaf Mbak, Bang, kami lanjut ya. Jadi di sini bagian dimana ini untuk mendeteksi gasnya dengan sensor MQ tadi. Jadi di sini ada kondisi dimana kalau misal gas yang terdeteksi itu lebih besar sama dengan 0 sampai dengan lebih kecil sama dengan 200, maka LED yang menyala adalah yang berwarna merah selama 3 detik. Lalu jika gas yang terdeteksi itu lebih dari 201 sampai kurang atau sama dengan 500, maka yang menyala adalah lampu LED yang berwarna kuning selama 5 detik. Lalu jika gas yang terdeteksi itu lebih dari 500, maka LED yang akan berkedip itu yang berwarna hijau selama 7 detik. Terus ini bagian ini untuk mereset ulang lampunya lagi. Udah. Oke, sekarang kita coba untuk compile. Oke, ini lagi proses. Kita tunggu aja. Oke. Dikasih lihat. Oke, baik. Jadi platformnya yang dipakai yaitu Tinger IO untuk memonitoring dan mengontrol LED. Seperti yang dilihat dari laptop saya, itu sudah terdeteksi gasnya dengan 1000 value. Mungkin ini entah kenapa ya. Jadi seperti itu. Dan juga di sini saya eh, melakukan manual. Ya, jadi pertama-tama kita matikan dulu otomatisnya. Nah, jadi setelah kita matikan otomasinya, itu LED-nya sudah tidak berkedip lagi. Nah, dan juga dilihat dari serial monitor, itu manual sudah. Nah, lalu di sini kita coba kontrol LED 1. Nah, maka dia akan menyala. Lalu LED 2. Nah, menyala juga. Nah, kalau mau matikan lagi juga bisa. Dia akan mati. Ini juga mati. Nah, LED 3 menyala. Nah, jadi seperti itu untuk manual switch-nya. Jadi, oke, baik. Jadi di sini
kita coba lakukan eksperimen mendeteksi gas dari apa namanya? Korek. Ya. Jadi di sini gas sensornya akan mendeteksi gas dari korek. Oh ya, sebelum itu aktifkan terlebih dahulu eh, otomat otomatisnya, jadi auto ya. Nah, dan dari serial monitor sudah aktif. Nah, jadi di sini saya coba eksperimen. Nah, nanti dia naik sedikit ya. Ya, dia naik secara perlahan. Jadi seperti itu. Dan ini udah sesuai kebetulan karena yang tadi kan sampai 500 itu di LED warna kuning. Nah, ini tuh dia 1000 nyalanya di LED warna hijau. Kebetulan memang untuk gasnya ini terkadang dia delay untuk di sensornya. Ya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan kembali lagi untuk Tinger IO ya, yang dimana sebelumnya kurang jelas. Nah, jadi di sini saya membuat simulasi lagi yang sama rangkaiannya dengan yang asli, yaitu menggunakan 3 komponen dan juga satu MQ2 sensor. Nah, dan ini juga sudah terhubung dengan Tinger IO nya ya. Nah, di sini sudah. Nah, jadi di dalam Tinger IO ini kita bisa melihat gas value yang terdeteksi oleh gas sensornya. Nah, di sini lihat di waktunya 885, berarti sama ya. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan sistem manual ya. Nah, karena ini masih sistem otomatis, yang dimana lampunya ini berkedip ya. Jika dilihat, coba kita matikan dulu mode otomatisnya. Nah, di sini kita ada manual switch, kita switch terlebih dahulu. Nah, jadi di sini sudah mati. Nah, nggak ada kedipan lagi. Nah, karena sudah jadi mode manual, kita bisa mengontrol LED-nya. Misalnya di sini saya mau nyalakan LED 1. Nah, ini sudah nyala. Kalau mau matikan lagi ya kita bisa klik lagi. Ini sudah mati. Kalau mau LED 2, kita switch on. Itu, nah, kita klik lagi, mati. Kalau mau nyala semua, bisa. Nah, atau merah kuning menyala bisa. Jadi seperti itu. Nah, dan kalau mau kembali lagi menjadi mode otomatis ya tinggal manual switch saja. Jadi seperti itu untuk sistem manualnya. Jadi sekian presentasi percobaan oleh kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih ya Bang. Makasih Mbak.